Shalom, Jemaat NDC yang saya kasihi dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam gerakan Journey of Love. Di minggu yang kedua ini kita akan membahas pentingnya komunikasi dalam menyelesaikan konflik dan kesalahpahaman antar pasangan. Tidak ada manusia yang terlahir sebagai orang yang ahli dalam berkomunikasi. Komunikasi dalam pernikahan adalah sebuah skill atau keterampilan yang siapapun dapat pelajari. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk meningkatkan hubungan serta memungkinkan pikiran dan perasaan yang baik mengalir di antara masing-masing pasangan. Saudara, tujuan dari komunikasi sesungguhnya adalah untuk dapat saling memahami serta menghindarkan suatu konflik. Namun, saat ini banyak suami istri yang tidak memiliki komunikasi yang dalam atau deep conversation. Mereka hanya berbagi informasi tentang siapa, kapan, akan pergi kemana, siapa yang menjemput anak-anak, tanpa pernah menyelami percakapan yang sebenarnya paling penting. Seiring waktu, kurangnya arus komunikasi akan mengeringkan gairah dan cinta di antara pasangan. Komunikasi yang benar adalah sikap mendengarkan untuk belajar dan memahami daripada mendengarkan untuk memenangkan perdebatan. Kedua pasangan sama-sama berbicara dengan bijaksana, menghindari komentar yang menyerang, menyakitkan, dan cenderung mengontrol. Selain itu, perhatikan juga waktu reseptif atau timing yang paling tepat untuk membicarakan sesuatu. Kuncinya ialah mengetahui kapan pasangan Anda dapat menerima apa yang Anda katakan. Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari bagaimana cara agar komunikasi suami dan istri semakin kuat. Yang pertama, belajar mendengarkan dan memahami pasangan. Dalam Yakobus 1 ayat ke-19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Firman Allah mengajarkan kita supaya lebih cepat untuk mendengar dibanding berkata-kata. Ini adalah prinsip yang paling penting dalam berkomunikasi. Ketika kita belajar berkomunikasi, memang penting untuk kita belajar berkata-kata dengan baik. Namun yang lebih penting justru adalah belajar mendengarkan dengan baik terlebih dahulu. Banyak persoalan, bahkan pertengkaran terjadi oleh karena terlalu cepat berkata-kata dan kurang mau mendengarkan. Kecenderungan orang yang selalu berkata-kata dan tidak mau mendengar adalah mempertahankan argumentasi dan egonya, sehingga cenderung mengabaikan dan kurang menghormati pasangannya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi antara pasangan, kedua pasangan atau minimal salah satu pasangan harus belajar mengalah, bersikap dewasa untuk lebih banyak mendengarkan daripada berkata-kata atau marah. Sebab pada saat kita mendengarkan pasangan kita dengan penuh kesabaran, akan membuat dirinya merasa dihargai dan dihormati. Ada saatnya seorang suami cukup hanya mendengarkan istri berbicara tanpa memberikan jawaban apa-apa. Karena terkadang wanita hanya butuh meluapkan atau melampiaskan emosinya saja. Bercerita tentang kejadian yang ia alami dalam kesehariannya. Demikian juga sebaliknya. Ada saatnya suami hanya butuh untuk dipahami dan dihargai sebagai kepala rumah tangga. Cara yang kedua agar komunikasi Anda dan pasangan semakin kuat adalah selalu gunakan perkataan yang membangun. Untuk membangun komunikasi yang kuat dalam sebuah hubungan, suami dan istri harus selalu menggunakan kata-kata yang membangun satu dengan yang lainnya. Mazmur 141 ayat yang ketiga berkata, "Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku." Daud memohon pertolongan dari Tuhan agar dia tidak berkata-kata sembarangan atau tidak terkontrol. Perkataan sangat menentukan kuat atau tidaknya suatu komunikasi antara pasangan suami dan istri. Apabila dalam perkataan kita banyak perkataan yang negatif,
maka semua komunikasi akan menjadi tidak sehat, yang cenderung menimbulkan kejengkelan dan kemarahan. Misalkan, dalam komunikasi seringkali kita mengungkit-ungkit masalah di masa lalu, menyindir kelemahan atau kekurangan pasangan kita, atau perkataan kita membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain, dan lain sebagainya. Jika kita menginginkan komunikasi kita menjadi kuat dengan pasangan kita, maka dari dalam mulut kita harus selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun dan perkataan yang positif. Misalnya, perkataan yang saling memuji, tidak menghakimi ketika pasangan salah dalam berkata-kata, dan memberitahu kesalahan pasangan dengan sabar dan lemah lembut. Kita juga dapat memberikan kata-kata motivasi dari firman Tuhan saat pasangan sedang dalam kondisi lemah. Hal demikian membuat komunikasi kita dengan pasangan akan terjaga dengan baik, bahkan dapat meningkatkan keinginan untuk selalu berkomunikasi antara suami dan istri. Nah, cara yang ketiga, terbuka dan saling percaya. Saudaraku, keterbukaan atau kejujuran dan saling percaya akan menjadikan hubungan antara suami dan istri akan semakin kuat. Efesus 4 ayat 25 berkata, "Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Firman Tuhan mengajarkan agar kita menjadi pribadi yang jujur dan terbuka kepada pasangan kita. Terkadang keterbukaan atau kejujuran adalah hal yang menyakitkan dalam sebuah hubungan suami dan istri. Apabila tidak ditanggapi dengan kedewasaan dan kepercayaan kepada pasangan, dapat menimbulkan kesalahpahaman. Itu sebabnya keterbukaan atau kejujuran harus dibangun sedini mungkin. Terbuka atau jujur kepada pasangan akan menimbulkan rasa percaya yang mendalam terhadap pasangan lainnya, sehingga tidak ada hal yang ditutupi. Misalnya, tentang kejujuran atas penggunaan keuangan. Seringkali suami atau istri membantu keuangan saudara tanpa sepengetahuan pasangan. Tidak ada salahnya untuk membantu orang lain, apalagi keluarga kita sendiri. Sebab firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk saling membantu. Namun yang perlu kita lakukan adalah mengkomunikasikannya dengan baik kepada pasangan kita. Keterbukaan akan menumbuhkan rasa saling percaya, dan kepercayaan antara pasangan akan menciptakan keharmonisan dalam berkomunikasi. Cara yang keempat untuk membangun komunikasi adalah merendahkan hati dan membuang sifat egois. Filipi 2 ayat ketiga sampai kelima berkata demikian, "Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Saudaraku, dalam ayat ini ditekankan betapa pentingnya kita memiliki kerendahan hati dan tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Kedua hal ini adalah fondasi yang sangat penting dalam komunikasi suami dan istri. Tidak akan pernah ada komunikasi yang baik dan menyenangkan jika masing-masing pasangan memiliki kesombongan dan sifat egois. Oleh karena itu kita harus berpijak pada satu-satunya dasar pernikahan Kristen. Dasar itu adalah Kristus dan ajarannya. Masing-masing pasangan harus terlebih dahulu sepakat menundukkan diri di bawah petunjuk firman Allah. Karena hanya dengan jalan demikian, kita dapat menjauhkan diri dari ambisi yang egois dan merendahkan hati untuk dapat mendahulukan pasangan kita. Sama seperti Kristus yang rela merendahkan dirinya dan menerima kita apa adanya. Bahkan ia tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Ia rela memberikan nyawanya demi kepentingan kita dan menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Akhirnya saudara, praktekkanlah 4 cara membangun komunikasi yang kuat dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberkati keluarga Anda. Ikuti terus program Journey of Love, baca Revive setiap hari,
dan berpartisipasilah dalam video challenge. Kiranya kasih Kristus selalu menjadi dasar dalam keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.